Halo, nama saya Muhammad Faredi. Saya orang Iran. Saya lahir di kota Teheran dan berasal dari keluarga muslim yang taat. Pada tahun 1984 ketika saya lahir, negara Iran dan Irak sedang berperang. Itu adalah perang yang berlangsung selama 8 tahun bagi negara kami. Banyak muslim yang rela mengorbankan nyawa mereka demi jihad untuk membela atau memajukan Islam. Dan paman atau sepupu saya, mereka bergabung dalam perang itu dengan sukarela dan mengorbankan nyawa mereka demi Islam. Ibu saya adalah seorang muslim yang taat dan dia memerintahkan kami untuk mengikuti Islam dan memenuhi syariah Islam. Meskipun kami berbicara bahasa Farsi di negara Iran, kami harus belajar bahasa Arab untuk berbicara kepada Tuhan umat Islam. Itulah satu-satunya bahasa yang diterima oleh Allah, Tuhan umat Islam. Dan saya pergi ke masjid dan ke banyak madrasah, ke banyak kelas Al-Quran untuk belajar bahasa Arab dan belajar cara membaca Al-Quran dan cara menghafal ayat-ayat, terkadang bab-bab Al-Quran untuk berdoa kepada Allah. Mereka memberitahu kami bahwa seorang muslim yang baik, jika ia membaca dan menghafal Al-Quran, ia tidak akan terbakar di neraka karena otak dan tubuhmu akan memiliki air abadi Allah di dalamnya. Jadi, ia tidak akan terbakar di neraka. Itulah yang saya lakukan. Jadi, saya mulai menghafal banyak bab. Suatu hari, saya berdoa kepada Allah dan pada saat saya berdoa, ketika saya berusia 7 dan 8 tahun, saya berdoa dalam bahasa Arab dan membaca doa-doa itu, tetapi saya tidak mengerti apa yang saya katakan. Jadi, saya pergi ke ibu saya dan bertanya kepadanya, "Bu, apakah Tuhan ini, Tuhan Islam tidak akan berbicara jauh? Apakah dia mengerti bahasa Farsi? Bisakah saya berbicara kepadanya dalam bahasa Farsi?" Ibu saya berkata, "Kamu tidak ingin disiksa oleh Allah. Kamu tidak ingin disiksa oleh Allah. Seorang muslim yang baik hanya berserah diri, hanya tunduk." Petik 2. Jadi, saya pergi dan sejak saat itu, saya tidak bertanya lagi. Saya hanya menutup mata dan mengikuti Islam. Dan saya membersihkan diri setiap hari. Berdoa 5 kali sehari sebelum fajar hingga setelah senja. Saya berdoa 5 kali sehari kepada Allah dan membaca doa-doa itu. Saya tidak mengerti apa yang saya ucapkan, tetapi karena takut, saya hanya berdoa dan berdoa. Selama bulan Ramadan, saya berpuasa selama 30 hari. Anda tidak makan atau minum sepanjang hari. Itu lagi-lagi sebelum fajar hingga setelah senja. Terkadang selama musim panas, puasa itu berlangsung sekitar 14 jam. Itu sulit, tetapi kami melakukannya karena sebagai seorang muslim, kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami di hari penghakiman. Allah akan memegang timbangan dan dalam timbangan itu dia meletakkan perbuatan baik di tangan kanan dan perbuatan buruk di tangan kiri. Dan saya mencoba dengan ritual ini, saya mencoba untuk menghitung perbuatan baik yang saya miliki, tetapi saya tidak pernah tahu seberapa banyak dari ini akan cukup. Dan sebagai muslim Syiah, kami berkabung secara ritual pada hari peringatan kematian para imam kami. Para lelaki berkumpul di sebuah ruangan, mereka meredupkan lampu, seseorang membacakan pidato pujian, memprovokasi orang banyak untuk memukul diri mereka sendiri, menangis dan meratap. Begitulah cara kita memperoleh poin dan cara kita menghukum diri kita sendiri bahwa mungkin salah satu imam ini menjadi perantara bagi kita di hari penghakiman. Namun, kita tidak yakin akan hal ini. Namun, ini bukanlah jaminan. Jadi, kita memukul dada kita sendiri. Kita memukul dada kita sendiri begitu keras hingga kita memar dan berdarah. Kita memukul diri kita sendiri dengan rantai di punggung kita dan dengan pedang di kepala kita, dan kita menumpahkan darah kita sendiri, dan cara penyucian ini adalah cara mengorbankan diri kita sendiri dan menumpahkan darah kita untuk memperoleh poin agar kita dapat dijamin, diberikan surga Islam pada akhirnya. Namun, Anda tidak tahu. Suatu hari saya berada di sebuah tempat suci di kota Masad dan saya sedang berdoa tetapi doa saya tidak dijawab. Saya mendatangi seorang ulama muslim dan bertanya kepadanya, "Tuan, berapa banyak lagi yang saya butuhkan? Mengapa? Mengapa doa saya tidak dikabulkan?" Dia berkata kepada saya, "Nak, kamu tidak cukup layak. Kamu perlu berbuat lebih banyak." Dan saya bertanya kepadanya, "Berapa banyak lagi?" Dia berkata, "Itu terserah Allah. Kita tidak tahu." Setelah saya menyelesaikan sekolah menengah atas, saya bergabung dengan tentara revolusioner Iran. Pada usia 19 tahun, mereka membawa tentara muslim yang taat untuk bergabung dengan kami dalam sebuah gerakan yang disebut Jalan Cahaya. Selama waktu ini, mereka membawa kami ke zona perang antara dua negara Iran dan Irak. Dan di sana, di tempat itu, puluhan ribu orang Iran menyerahkan hidup mereka dengan sukarela dalam jihad untuk membela Islam, untuk membela negara mereka dan memajukan Islam. Di sana, saya menyatukan kembali semangat saya dengan semangat kesyahidan dan juga untuk melawan rasa takut akan kematian, untuk melawan rasa takut mati demi Allah. Mereka menempatkan kami di makam dan liang lahat kosong pada malam hari. Gelap gulita dan sangat sunyi, dan itu menempatkan kami di makam-makam kosong itu untuk melawan rasa takut itu. Itu adalah momen yang menakutkan, tetapi begitulah cara mereka mempersiapkan kami untuk tujuan utama dan pengorbanan utama bagi Islam. Ketika saya meninggalkan ketentaraan, saya punya satu mimpi bahwa saya mendapat kesempatan untuk berjuang demi Islam dan mati dalam jihad. Dan semoga Allah menghendaki agar negara kita berperang melawan Israel atau Amerika, sehingga saya dapat bergabung dalam perang itu. Saya ingat selama bulan Muharram, salah satu bulan di mana kami pergi dan memukuli diri sendiri serta menghukum diri sendiri 9 hari berturut-turut setiap malam selama 2 hingga 3 jam.
Saya memukuli dada dan punggung saya begitu keras dengan rantai sehingga pada hari ke-10 saya begitu hancur dan memar sehingga saya tidak bisa keluar dan memukuli diri saya lebih banyak lagi dan pada hari ke-10 saya malu pada diri saya sendiri. Saya berkata bahwa ini adalah hal yang paling sedikit diminta dari saya dan saya tidak dapat memenuhinya. Ketika saya, menyelesaikan revolusi dan saya dengan mimpi itu, saya sangat putus asa, sangat tertekan dan saya tidak punya harapan dan satu-satunya harapan yang saya miliki adalah mati. Saya berpikir untuk bunuh diri. Saya pikir saya akan menyingkirkan diri saya sendiri. Tetapi saya takut karena jika sebagai seorang muslim Anda bunuh diri, Anda akan berakhir di neraka. Saya hidup di neraka di dunia ini dan saya berpikir dalam hati jika saya bunuh diri, saya akan berada di neraka selamanya. Dan saya putus asa. Saya benar-benar putus asa. Dan suatu hari saya menelepon seorang teman saya dan kami tumbuh bersama sejak usia 6 tahun. Ironisnya, namanya Rasul yang berarti Rasul. Dan hari itu dia datang kepada saya dan kami berbicara tentang bagaimana kabar hidupnya, apa yang sedang dia lakukan, dan saya merasa ada sesuatu yang sangat berbeda tentang dia. Dia begitu tenang, begitu damai, dan saya bertanya kepadanya, Rasul, apa yang terjadi denganmu? Apa yang akan terjadi padamu? Dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia menjadi seorang Kristen. Dan ketika dia mengatakan itu padaku, aku berkata, apa itu? Bisakah kamu menjadi seorang Kristen? Itulah pertama kalinya aku mendengar tentang kekristenan tanpa menjelek-jelekannya atau tanpa mengatakan bahwa itu rusak dan diubah. Itu adalah hal yang buruk. Dan dia bercerita padaku tentang kasih Tuhan. Dia bercerita padaku tentang Yesus dan mukjizat yang terjadi dalam hidup mereka dan hal-hal yang terjadi dalam hidup mereka, mukjizat dan hal-hal baik dan kami berbicara sekitar 2 jam. Banyak dari hal-hal itu yang bahkan tidak kudengar. Maksudku apa yang terlintas di kepalaku dan kami berdebat dan berdiskusi dan aku mencoba untuk membantah argumennya dan hal-hal yang dia katakan padaku. Tuhan yang kubicarakan padanya, itu adalah Tuhan yang tidak dikenal. Aku tidak tahu apa yang kubicarakan. Aku hanya menggemakan apa yang kupelajari dari orang tuaku, dari kakek nenekku dan dari apa yang kupelajari di masjid dan aku menggemakannya. Tetapi Tuhan yang dia maksud, Tuhan yang dia bicarakan, itu seperti seorang teman baginya. Dia tahu apa yang dia bicarakan. Setelah sekitar 2 jam berbincang, dia agak lelah dan berkata, lihat, kamu bertanya, aku sudah bilang. Dan ini adalah hal terakhir yang akan kukatakan padamu. Yesus, dia dipukuli. Dia diremukkan. Dia disalibkan. Darahnya tertumpah. Dan dia mati untuk dosamu agar kamu memiliki hidup yang kekal. Ketika dia mengatakan kalimat itu padaku, dia berkata, Allah begitu mengasihimu sehingga dia telah memberikan anaknya yang tunggal untukmu dan untuk dosamu agar kamu memiliki kasih yang kekal agar kamu memiliki hidup yang kekal. Ketika dia mengatakan kepadaku bahwa setiap kebohongan yang Islam sampai saat itu katakan kepadaku terungkap di depan mataku. Aku memukuli diriku sendiri, aku memar-memar pada diriku sendiri, aku melukai diriku sendiri, aku mengotori diriku sendiri, dan akhirnya aku akan menjadi korban bagi Islam. Dia mengatakan kepadaku bahwa itu semua dilakukan dalam apa yang telah Yesus lakukan untukmu. Ketika dia mengatakan itu kepadaku, pesan ini menusuk hatiku dan aku berlutut dan karena putus asa, aku meminta dia untuk berdoa untukku. Aku berkata, aku menginginkan itu, dan dia berdoa untukku. Dan ketika aku membuka mataku, segala sesuatu di dunia ini mendapat warna baru. Segala sesuatu yang tadinya abu-abu, semuanya hitam, semuanya mendapat warna. Aku bisa melihat warna, aku bisa mencium, sesuatu dalam diriku menjadi hidup. Ada sesuatu dalam diriku yang selalu menggangguku. Itu selalu gelisah untuk pertama kalinya dalam hidupku. Datanglah kedamaian, datanglah ketenangan. Dan aku menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Dia berkata Yesus telah datang ke dalam hidupku. Aku tidak mengerti apa yang dia katakan dan apa artinya itu tetapi aku menikmati momen itu karena untuk pertama kalinya sebagai seorang muslim aku merasakan kedamaian dalam hidupku saat percakapan itu berakhir. Tetapi dia mengatakan kepadaku bahwa dia harus pergi. Saat aku berjalan pulang, aku berpikir dalam hati, jika Yesus telah mati untukku, mengapa tidak ada yang memberitahuku? Jika seseorang telah melakukan hal yang hebat untukmu, mengapa mereka menyembunyikannya? Mengapa mereka tidak memberitahuku itu? Mungkin ada sesuatu yang salah atau orang ini berbohong padaku. Jadi aku melakukan perjalanan untuk mencari tahu apakah ini itu benar-benar terjadi padaku. Jadi, beberapa minggu kemudian, aku dan dia pergi mengunjungi gereja dan begitu aku berjalan melewati gerbang untuk pergi ke tempat suci, aku bertemu dengan Tuhan semesta alam. Sesuatu seperti awan datang mengelilingiku dan memelukku. Dan di dalam diriku sendiri, 2 kali aku mendengar, kau pulang. Itu sangat nyata. Aku melihat sekelilingku, aku berkata, apa yang terjadi padaku? Aku tidak bisa merasakan berat badanku, aku sangat ringan. Itu sangat damai dan kebaktian gereja dimulai dan mereka mulai bertepuk tangan dan merayakan dan bersuka cita dan memainkan musik. Itu benar-benar aneh bagiku. Itu benar-benar aneh. Untuk pertama kalinya aku berada di sebuah upacara di mana orang-orang tidak berkabung, menangis dan meratap dan memukul diri sendiri dan melukai diri sendiri dan memar-memar diri sendiri. Mereka benar-benar bertepuk tangan dan bersuka cita. Mereka memiliki harapan yang tidak ada dalam Islam, dan harapan itu adalah harapan yang mereka tahu setelah mereka meninggal, apa yang akan terjadi pada mereka. Ketika kita, sebagai umat muslim, tidak tahu tentang itu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada itu. Jadi kita berkabung dan menangis, dan kita takut akan masa depan. Namun, umat Kristen tahu apa yang akan terjadi pada mereka, jadi mereka bersuka cita. Ada harapan tentang kebangkitan yang mereka miliki, yang tidak
tidak kita miliki. Semua imam kita, semua nabi kita meninggal dan mereka tetap mati, tetapi Yesus meninggal, tetapi dia dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi, mereka memiliki harapan yang tidak ada dalam Islam, dan setelah kebaktian gereja, teman saya membelikan saya sebuah perjanjian baru dalam bahasa Farsi. Dia berkata, ini adalah firman Tuhan yang hidup yang ditulis untuk Anda dan untuk hidup saya. Saya berkata, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan, tetapi saya ingin tahu apakah Yesus telah mati untuk saya. Jadi, saya membawa buku itu pulang dan mulai membacanya. Dan semakin saya membaca Injil atau semakin saya membacanya, semakin saya terhubung dengannya. Dan saya sampai pada ayat ini di Matius pasal 11 ayat 28, 29 dan 30. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan saya melihat buku itu. Saya berkata, bagaimana kamu tahu saya lelah? Bagaimana kamu tahu saya berbeban berat? Bagaimana kamu tahu itu? Itu tidak mungkin. Buku itu berbicara kepada saya tentang situasi saya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti tidak ada yang lain. Saya pikir ini tidak mungkin benar. Seseorang telah berkeliling menulis buku ini tentang saya dan situasi saya. Dan saya berkata ada sesuatu yang salah, sesuatu sedang terjadi, dan saya pikir saya telah dimanipulasi. Saya pikir saya telah dikendalikan, dan ketika saya pergi ke gereja lagi, saya melihat buku orang-orang untuk melihat apakah Alkitab mereka adalah Alkitab pribadi atau setiap orang memiliki Alkitab pribadi. Dan saya melihat ke dalam tetapi hasilnya sama saja. Dan saya bertanya kepadanya, apakah ayat ini berbicara kepada Anda seperti ini? Dan mereka menunjukkan kepadaku kata-kata lain yang berbicara kepada mereka. Dan ketika lain kali aku berada di gereja, kali ini seorang pria datang dan membagikan kesaksiannya tentang bagaimana ia disembuhkan dari kanker dan ia adalah seorang Muslim. Para dokter menolaknya dan ia akan pulang untuk mati. Mereka berkata tidak ada harapan untukmu, kami tidak dapat melakukan apapun untukmu. Dan pria di gereja ini membagikan kesaksiannya bahwa ia akan pulang. Ia melihat salib di atas gereja ini dan ia masuk ke dalamnya dan ada beberapa orang Kristen di halaman dan ia bertanya kepadanya, ya Tuhan, teman-teman, bolehkah aku mencoba memanggil Tuhanmu? Aku akan pergi dan mati. Jadi mereka berkumpul di sekelilingnya. Mereka meletakkan tangan padanya, dan saat mereka berdoa, dia melihat tangan dengan bekas paku menyentuh lehernya, dan dia pulang. Dia tidak sekarat. Kondisinya membaik, jadi dia pergi ke dokter. Dan di sana, saat mereka melakukan pemeriksaan untuknya, mereka berkata bahwa, Anda benar-benar bebas kanker, dan kami belum pernah melihat hal seperti itu. Dan saat dia membagikan kesaksian ini di gereja tempat saya berada di sana, saya berpikir, dalam hati, saya telah membaca itu di Alkitab saya, engkau akan meletakkan tangan atas orang sakit dan mereka akan sembuh. Dan saya berkata, ini benar-benar terjadi. Orang ini, Tuhan ini, apa yang dia katakan, benar-benar terjadi hari ini. Jadi hari itu saya sampai pada kesimpulan untuk penyelidikan saya dan untuk kedua kalinya saya menyerahkan hidup saya kepada Yesus dan saya berkata, saya tidak mencari hal lain lagi. Jadi, saya menjadi seorang Kristen dan saya gembira karenanya. Saya akan pulang untuk memberitahu orang tua dan teman-teman saya tentang hal itu. Namun, saya melakukan dosa yang tidak dapat diampuni dalam Islam, yaitu dosa syirik, dosa murtad. Saya mencoba untuk merahasiakannya, tetapi lama-kelamaan orang tua saya mengerti. Ayah saya menjadi sangat kasar, mengusir saya dari rumah, memukuli saya, dan mengusir saya dari rumah. Saya keluar dari rumah selama 4 bulan. 2 kali hidup saya diancam, pertama oleh sepupu saya. Mereka menyadari bahwa saya seorang Kristen dan mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda mengkhianati Islam dan Anda akan membayarnya. Dan, saya mulai bekerja ketika ayah saya memotong dukungan finansial. Saya mulai bekerja untuk agen taksi. Saya menaruh perjanjian baru saya di dashboard. Saya mengemudikan taksi saya di Teheran dan berbagai kota. Dan siapapun penumpang yang saya tanya tentang buku apa itu, apakah sama, saya mendapat kesempatan untuk berbagi dengan mereka tentang Yesus. Pemilik agen taksi pernah mendatangi saya dan memberitahu saya bahwa orang-orang telah melaporkan Anda dan jika pemerintah mereka akan menyerangmu, bukan hanya menyakitimu, mereka akan menyakiti keluargamu. Aku takut akan nyawaku, tetapi aku lebih takut akan nyawa keluargaku karena mereka masih Muslim dan tidak melakukan apapun. Semuanya salahku. Jadi, aku mencoba melindungi pemilik agen taksi. Jadi, dia memecatku. Dan kupikir, aku mungkin perlu pergi ke kota lain dari Tran. Aku mungkin pergi ke Isfahan, mungkin ke Sir. Tapi ini tahun 2008 dan pemerintah saat itu menempatkan gereja bawah tanah di bawah keamanan nasional. Pemerintah mengeluarkan undang-undang dan mengatakan orang Kristen mencuri tentara Muslim dari tentara Islam dan kita harus menghapuskan gerakan gereja Kristen dan bawah tanah di Iran. Jadi, mereka memberikan tekanan yang luar biasa di bawah gereja, pada gereja bawah tanah. Dan banyak temanku, banyak orang percaya, mereka ditangkap, mereka masuk penjara, dan ketika aku menelepon mereka dan mungkin aku orang tua mereka atau seseorang menjawab telepon, mereka berkata, tolong jangan datang ke sini, kami sudah cukup banyak masalah sendiri. Jadi, saat itu, saya memutuskan untuk meninggalkan negara ini. Jadi, saya meninggalkan semuanya, keluarga saya, teman-teman saya, semua barang-barang saya. Saya meninggalkan mereka, mengambil tas ransel dengan sedikit uang. Saya membeli tiket bus dari Iran ke Turki dan saya pindah dari Iran dan melarikan diri dari Iran dan berhasil sampai ke Turki. Saya berada di Istanbul, Turki. Saya mencari penyelundup untuk diselundupkan dari Turki ke Yunani dan dari Yunani saya akan berhasil sampai ke Eropa Barat.
Namun, biayanya akan jauh lebih mahal daripada yang saya miliki. Dan ketika saya mulai mencari peluang kerja, mereka mengatakan kepada saya bahwa Anda tidak dapat bekerja dengan visa yang Anda miliki di sini. Dan saya bertanya kepada mereka apa yang harus saya lakukan. Mereka mengatakan kepada saya untuk kembali saja ke Iran. Dan saya memberitahu orang-orang bahwa saya tidak dapat kembali ke negara saya. Hidup saya dalam bahaya. Dan mereka mengatakan kepada saya, jika Anda jujur tentang apa yang Anda katakan, ada kantor di sini yang mereka dapat membantu Anda dengan situasi yang Anda hadapi. Jadi, saya mengajukannya kepada Komisioner Pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setelah 3 tahun interogasi, mereka akhirnya menerima kasus saya dan mengirim saya ke Amerika. Saya mendarat di sini pada bulan Juni tahun 2012. Saya datang ke Amerika bukan untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik, bukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hanya untuk keamanan dan kebebasan. Di Amerika, saya mendirikan sebuah pelayanan yang disebut Destination Ministry. Tujuan dari pelayanan kami adalah untuk membantu orang-orang seperti saya yang sedang berpindah agama atau mereka yang perlu melayani umat Muslim untuk menjangkau umat Muslim yang telah meninggalkan perbudakan Islam dan menyeberang ke kerajaan terang. Jadi, tujuan dari pelayanan kami adalah untuk membantu orang Amerika, membantu gereja-gereja, membantu saudara-saudari untuk mengasihi umat Muslim dan memberitakan kepada mereka satu-satunya harapan, satu-satunya pesan Injil yang baik agar mereka dapat melihat terang. Terima kasih telah menonton. Ini adalah kisah hidup saya. Nama saya Muhammad Faredi dari Destination Ministries. Tuhan memberkati Anda.